Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya ingin bertanya, seberapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus? Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Dan sekali lagi saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu yang masih memiliki rasa takut? Ada Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ya, tidak takut masa depan, tidak takut sakit penyakit, tidak takut segala sesuatunya, bahkan kematian pun tidak takut. Karena firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Puji nama Tuhan, mari kita tidak perlu takut. Karena kasih Allah dahsyat. Allah itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam Kau tidak ada ketakutan. Melakukan Tuhan mukjizat yang besar. Bahkan kasih-Mu luar biasa Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Kau Allah kami yang sanggup. Allah kami yang besar. Kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan perkasa, mulialah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulia
mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku.
Kau yang pulihkan keadaan kami, Kau yang bekerja atas setiap kami. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sambil bangkit berdiri katakan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Ya, kami terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, pagi yang indah, kami datang dan bersujud ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang membawa hati kami supaya kami dapat merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi ya Tuhan, hingga kami dapat bangun kembali, dapat beribadah, berkumpul bersama dengan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Suci kuduskan tempat ini ya Tuhan. Bila ada roh-roh kejahatan, kegelapan, kami tolak, kami hancurkan, kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus.
Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pelihara bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini aman dan sentosa ya Tuhan, tanpa ada kekurangan segala sesuatu apapun ya Tuhan. Berilah Tuhan pemimpin bangsa dan negara kami ini takut akan Tuhan, karena Engkau yang memilih mereka ya Tuhan. Engkau juga yang menjaga mereka. Berikanlah keberanian kepada mereka, berilah hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin, dalam melaksanakan tugas mereka untuk memajukan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya, terima kasih ya Tuhan, Engkau menjaga semuanya ya Tuhan, karena Engkau yang memberinya kepada kami Tuhan, supaya kami dapat menjaganya, melestarikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan atas kota Pontianak ini ya Tuhan. Berkati kota Pontianak ya Tuhan, dari desa pelosok maupun dimanapun ya Tuhan, supaya Engkau memberkati kota Pontianak ini ya Tuhan. Engkau memberikan jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, supaya kota Pontianak ini Tuhan memberikan damai sukacita ya Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perperangan apapun juga Tuhan. Kami percaya karena kota Pontianak ini Tuhan, kota yang dipelihara Engkau tetap damai sejahtera Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan di kota Pontianak, dimanapun mereka berada Tuhan, mohon Engkau memimpin, menuntun mereka ya Tuhan, membawa mereka untuk beribadah bersama dengan kami ya Tuhan. Bila mereka belum dapat tempat untuk beribadah, dimanapun Engkau meletakkan mereka ya Tuhan, Engkau memberi hati bagi yang mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepada Gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra ya Tuhan. Dimanapun dia melayani, dimanapun dia ditempatkan ya Tuhan. Jaga dia perjalanan dia melakukan visi misinya KKR dimanapun mereka dia melayani Tuhan. Mau ke desa-desa, ke pelosok ya Tuhan. Melalui imannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang mau bertobat. Mau jiwa yang dimenangkan Tuhan, yang mau datang dan hari ke hadapan-Mu Tuhan. Melalui imannya Tuhan, melalui perjalanan Pastor Thomas Chandra ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kehidupannya ya Tuhan, berkati kesehatan, kekuatannya, berilah kesehatan yang lebih sempurna lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hamba-Mu Pastor Thomas ya Tuhan, Kau jaga pelihara, berikan kesehatan yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, staf gembala kami ya Tuhan, Pastor Joko dan Ibu Herlina beserta ketiga anaknya ya Tuhan. Engkau sudah tempatkan mereka di EPLC Pusat ya Tuhan, supaya kami tetap, supaya mereka dapat membangun, bekerja sama dalam memajukan gereja-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat bekerja sama ya Tuhan dengan Pastor Joko dan Ibu Herlina. Berkatilah program-program yang sudah mereka bentuk, program-program yang mereka sudah susun ya Tuhan, maupun menara doa yang sudah baru dibentuk beberapa, banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepada Engkau untuk berdoa ya Tuhan. Begitu juga kehidupan mereka ya Tuhan, pelihara jaga mereka, kesehatan kehidupan mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan anak mereka ya Tuhan, masih dalam pendidikan maupun bekerja ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, melihara mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, pada ibadah pagi hari ini Engkau jaga, Kau pelihara ibadah kami Tuhan. Kau tutupkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau bersihkan, sucikan ruangan ini Tuhan, penuhi dengan roh-Mu, roh kebenaran, supaya kami yang datang beribadah ke tempat ini, kami datang mendengar, supaya apa yang disampaikan menjadikan patokan hidup bagi kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami yang sudah mengambil bagian pelayanan di pagi hari ini, berkati kami ya Tuhan, berkati yang WL singer, pemain musik maupun asir Tuhan, pakailah kami lebih luar biasa lagi ya Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada Pastor Joko yang mau menyampaikan firman Tuhan-Mu pagi hari ini Tuhan. Pakailah lidah bibirnya Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, bahkan melayukan roh-Mu yang berkata-kata dan berbicara. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan Tuhan yang percaya kita punya Allah yang besar. Haleluya.
Boleh dong dengan bangga, tos kanan kiri katakan, aku punya Allah yang besar. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari yang wanita saja ya, katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Ya, kaum pria menari dong bagi Tuhan. Yes. Ganti kaum pria ya, angkat pujian ini dari awal. Jangan kalah kenceng loh. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Cepat saja katakan Allah sanggup. Yes. Haleluya. Yuk sambil tepuk tangan dong di atas kepala kita. Sekali lagi katakan Allah sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bawa persembahan kita yang pertama untuk renovasi gereja kita yang berapa waktu lalu ada musibah kebakaran. Mari kita persiapkan hati kita sekaligus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan ini. Karena itu kami tidak perlu takut Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Yang sungguh sebenarnya tidak berarti Tuhan. Sebagian dari apa yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih, dengan bersuka cita kami membawa persembahan ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh kami kagumkan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Mari jemaat saja katakan, ya Yesus, sungguh kami kagum akan Engkau. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu tiada terduga bagi kami. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang membawa korban syukur kami, korban pujian kami di hadapan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami juga mau mendengar pesan-Mu. Urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur boleh bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah lebat. Berbicaralah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih buat imam pujian, imam musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, sama seperti firman yang sedang hari-hari ini saya sampaikan, Matius 24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya itu melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, kalimat ini berarti bahwa seseorang yang setia dan bijaksana dalam menjalankan tugas-tugas kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan juga akan memberikan tugas dan tanggung jawab atau kepercayaan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi oleh tuannya. Amin saudara. Kalau saudara setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kalau selama ini saudara sudah banyak melayani, sudah banyak berkorban, melayani Tuhan di gereja, saya yakin dan percaya
Tuhan juga akan membawa saudara lebih lagi dari sekedar pelayanan dalam gereja. Tuhan akan mempercayakan kepada kita, ya, kepada mereka yang terbukti, yang dapat dipercaya. Saudara, kemarin dalam perjalanan pulang dari Sungai Pinyu, saya bersama istri bicara. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, besok mau khotbah 3 kali ibadah. Yang pertama judulnya From Sinner to Believer. Yang kedua, From Believer to God Chaser. Yang ketiga, From God Chaser to History Maker. Cuma saya melihat di sini bukan orang berdosa semua. Amin. Di sini sudah jadi orang kudus. Jadi saudara sudah menjadi orang percaya. Jadi level pertama sudah lewat buat saudara. Ya, saudara ada 3 level tingkatan rohani orang Kristen. Yang pertama dari pendosa menjadi orang percaya. Fase pertobatan menjadi orang percaya. Dari orang berdosa jadi orang percaya. Masih banyak perhitungan untung rugi. Ngikut Tuhan dilihat dari untung rugi. Ini masih fase yang pertama, ya. Kalau saudara perhatikan orang-orang yang baru bertobat masih kadang-kala ragu, kadang-kadang cari bantuan tempat lain, kadang-kadang masih kembali ke dunia yang lama, kadang mencari dewanya yang lama, masih seperti itu saudara. Masih labil. Tapi level yang kedua sudah lebih stabil, yaitu dari level believer to God chaser. Dari orang percaya menjadi pemburu Tuhan, mengejar Tuhan, ya. Fase pertumbuhan, di fase ini terjadi pertumbuhan rohani, di mana orang Kristen yang sudah mulai sungguh-sungguh kenal firman, rajin beribadah, banyak dengar firman, banyak baca Alkitab, tiba-tiba mulai timbul kerinduan hati untuk haus akan Tuhan, mengejar Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mengikuti saat teduh. Ya, ini fase yang kedua. From believer to God chaser. Jadi kita mulai menyerahkan, ya, proses menuju penyerahan hak hidup kita kepada Tuhan. Kita mulai berserah kepada Tuhan. Punya iman yang kuat kepada Tuhan. Di sini kita mulai masuk dalam pelayanan Tuhan. Lalu yang ketiga, saya yakin level saudara ini harusnya sudah masuk level yang ketiga. From God chaser, dari pemburu Tuhan sampai history maker. Pembuat sejarah. Mungkin sejarah itu tidak dicatat oleh manusia, tapi sejarah itu tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Nah, saudara, pembuat sejarah itu artinya meninggalkan warisan rohani kepada generasi penerusnya. Orang yang berada pada level ini adalah orang yang tidak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Totally surrender. Tidak lagi tawar-menawar, tapi dia menyerahkan sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Bukan berarti harus jadi full timer saudara. Bukan berarti full timer ini juga sudah masuk level 3, bukan. Tetapi orang-orang yang berserah sepenuhnya, walaupun dia masih di marketplace, tetapi dia lebih lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lebih lagi mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukan cuma menikmati akan hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar, wah, nikmat hadirat Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi Tuhan mau, berbahagialah hamba yang didapati tuannya itu sedang bekerja.
Jadi bukan hanya berjaga-jaga sambil berdoa, bukan hanya menikmati hadirat Tuhan saja, tetapi kita mulai masuk bagaimana kita sedang bekerja di ladang Tuhan. Itu sebabnya saudara, di level ketiga ini, ya, hidup kita bukan hanya untuk penyembahan atau saat teduh, tapi hidupmu adalah penyembahan totally surrender. Ya, berserah sepenuhnya. Engkau tidak hanya menyediakan waktu khusus untuk menyembah Tuhan, tetapi waktumu adalah penyembahan. Beda hidup untuk penyembahan dan hidup adalah penyembahan. Hidup untuk penyembahan mungkin saudara menyediakan waktu tertentu untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau hidup adalah penyembahan, dalam segala aktivitas saudara, kegiatan saudara, itu ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Karena itu, kita tidak hanya menyediakan waktu khusus untuk menyembah Tuhan, tapi setiap waktu, nafas hidup kita adalah penyembahan. Aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari, penyembahan kita, goal penyembahan kita adalah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Itulah yang namanya history maker. Kita harus melakukan sesuatu yang out of the box. Artinya di luar dari kotak. Di luar dari yang selama ini mungkin saudara sudah diberikan perkara-perkara kecil. Saudara sudah setia dalam pelayanan-pelayanan dalam gereja. Saudara sudah setia mengikut Tuhan bertahun-tahun. Tapi Tuhan juga mau pakai hidup saudara bukan hanya dalam skala terkecil. Tapi bagaimana hidup saudara dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Hidup saudara menjadi berkat dengan skala yang lebih besar lagi. Nah, saudara setiap kita ini adalah pemenang. Amin saudara. Kita ini tercipta dari proses biologis yang kompleks. Saudara dan saya bisa lahir ke bumi ini kompetisi di dalam. Asal saudara tahu, kenapa? Waktu sel sperma bertemu dengan sel telur, itu sel sperma itu berjuta-juta saudara. Ya, dia menembus lapisan luar sel telur sehingga terjadi peleburan antara kedua sel tersebut yang membentuk namanya zigot. Kemudian mengalami pembelahan sel dan perkembangan embrio. Lalu akhirnya membentuk janin dan terciptalah tumbuh menjadi manusia. Saudara bisa jadi ini berasal dari, saya baca di artikel ada sekitar 39 hingga 928 juta sel sperma. Dari sekian juta sperma, satu yang jadi. Dan itu adalah saudara dan saya. Kita adalah pemenang. Dalam kompetisi itu dari sekian juta, kita yang keluar saudara. Kita yang jadi. Mungkin kalau sel itu, sel yang lain, gak jadi yang mukanya kayak tutus. Mukanya mungkin beda. Benar gak saudara? Dari sekian juta sel, bisa tercipta. Mungkin saya dari orang tua saya kalau itu selnya salah, menang yang satu lagi, mungkin bukan saya yang lahir saudara. Tapi kita ini sudah jadi pemenang. Nah karena itu saudara diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang lain diafkir sama Tuhan, dibuang. Tapi kita lahir itu kita diciptakan untuk sebuah tujuan saudara. Karena itu engkau harus tahu passion apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dalam konteks amanat agung Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Kita buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yakin saudara dan saya adalah buatan Allah?
Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan supaya kita hidup di dalam rencana Allah. Jadi saudara diciptakan ada satu tujuan dari Tuhan. Barang-barang yang ada di dalam ruangan ini semua ada diciptakan oleh penciptanya, punya tujuan. Apalagi saudara diciptakan, pasti ada tujuannya. Nah saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah telah mempersiapkan kita dalam sebuah pekerjaan baik? Dari mana kita bisa tahu saudara? Karena kita sudah menjadi pemburu Tuhan. Mencari Tuhan setiap hari. Maka kita harus bertanya sama Tuhan. Di dalam saat teduh saudara, di dalam doa-doa saudara, saudara tanya, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Apa rencanamu yang ingin aku tuntaskan Tuhan? Jadi saudara, setiap pribadi kita, saudara dan saya, masing-masing punya visi pribadi dari Tuhan. Makanya kadang-kala di gereja suka bertentangan kan? Kalau pertemuan, oh saya maunya begini, saya maunya gini, saya maunya begini. Ada yang gak setuju, marah, gak cocok, keluar. Kenapa? Masing-masing kita nih sebenarnya punya visi dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa membuat satu keharmonisan dalam satu komunitas. Sehingga kita bisa punya visi bersama. Tetapi pada dasarnya setiap manusia itu punya kerinduan pribadi untuk dipakai Tuhan. Karena itu saudara bertanya Tuhan, apa visimu dalam hidupku? Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau tidak ada pewahyuan, tidak ada nubuatan dalam hidup saudara, tidak ada visi dalam hidup saudara, saudara nggak tahu kemana arah saudara. Tetapi berbahagialah orang yang senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Hukum itu adalah firman Tuhan. Selalu bertanya, maka nanti Tuhan akan menjelaskan. Saudara, setiap kita saya katakan kita nih sebenarnya pelayanan harus out of the box. Setiap kita harus jadi berkat bukan hanya di dalam tetapi juga di luar. Pastor Thomas menjadi berkat bukan hanya di dalam gereja tapi juga di luar menjadi berkat. Mami Deborah juga bukan hanya menjadi berkat di dalam gereja tetapi di luar. Saya yakin setiap kita ini bukan cuma di dalam jadi berkat, tapi bagaimana saudara bisa keluar menjadi berkat. Itu yang namanya history maker. Saudara, Peter Wagner pernah bicara ada 7 gunung. Ya. 7 gunung penginjilan, saudara. Ada pilar bisnis, ada pilar pemerintah, ada pilar media, ada pilar seni dan hiburan, ada pilar pendidikan, ada pilar keluarga, dan ada pilar agama. Saudara bisa masuk di situ. Di mana saudara dipakai lebih lagi. Kalau mau dengan mudahnya saudara, kita bisa buat menjadi A, B, C, D, E, F, G. A, art and entertainment. Ada di antara saudara yang dipakai dalam dunia musik dan hiburan. Menjadi pemusik-pemusik yang handal. Ya. Menjadi worshiper yang luar biasa. Saudara, kita seringkali mengadakan WMN. Worship Night Prayer. Worship Miracle Night. Ya. Ada malam mujizat kesembuhan. Yang diundang siapa? Mereka adalah orang-orang yang sudah menemukan panggilannya di dunia seni. Ya. Worshiper yang dipakai Tuhan. Saudara, kalau Jason bisa dipakai
Edward Chen bisa dipakai. Tutus Chen juga akan dipakai. Ya. Guntur Sidney Muhidi akan lahir juga, saudara. Saya yakin setiap kita bisa, karena kita menjadi pemenang. Waktu kita lahir menjadi bayi, kita sudah menang dari jutaan sel yang berkompetisi. Karena itu kita diciptakan bukan jadi the loser, tetapi the conqueror, sebagai penakluk. Karena itu saudara harus lihat, B, bisnis. Dalam dunia bisnis kita harus memenangkan banyak jiwa. Lewat bisnis yang kita miliki, kita bisa menguasai banyak orang. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa, di sini ada raja-raja. Saya berdoa, Pastor Andi akan menjadi konglomerat di IFLC. Ya. Ada orang yang dipakai di bidangnya masing-masing. Ya nggak harus sama, oh harus jadi WL semua ya kalau mau terkenal. Bukan untuk cari terkenal, tapi cari panggilan Tuhan dalam hidup kita di mana. Ada juga yang pilar agama, kekristenan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk gereja-gereja. C, church. Bagaimana hidup kita bisa dipakai memberkati gereja-gereja lain. Hidup kita juga dirasakan manfaatnya, keberadaan kita oleh gembala-gembala yang lain. Ada juga D, development of the poor, pengentasan kemiskinan. Ini bicara banyak hal. Kemiskinan bukan hanya secara materi, tetapi orang-orang yang miskin rohani, orang-orang yang terbuang, orang-orang susah. Mungkin ada di antara saudara nanti yang dipakai Tuhan melayani orang-orang dalam gangguan jiwa. Ada yang dipakai Tuhan melayani orang-orang yang stres, melayani orang-orang yang narkoba, orang-orang yang mantan narapidana. Beberapa waktu lalu ada kesaksian dari Renaldo Ginting, Bapak Renaldo. Ya, beliau dipakai dalam pelayanan untuk menjangkau para narapidana. Itu pelayanan yang out of the box. Di luar gereja pun jadi berkat buat yang lain. Masing-masing kita harus out of the box, saudara. Di gereja tetap bergereja, di gereja tetap pelayanan, tapi di luar kita bisa menjadi berkat. Kemudian juga pengentasan kemiskinan, juga bicara saudara mungkin menjangkau kaum yang lemah. Satu hari nanti Funha bisa buka panti asuhan. Miki bisa buka panti jompo. Jadi harus begitu saudara. Kita harus punya mimpi. Amin. Amin saudara. Ini ketawa yakin atau ketawa mana mungkin. Saudara, saya pun dulu seperti saudara, pelayanan di dalam gereja. Saya dulu sebagai diaken gereja, nyaman. Saya sebagai pengusaha, hidupnya maunya di dalam gereja. Suruh pelayanan keluar, nggak mau. Apalagi ke tempat-tempat kotor. Saya dulu menikah dengan istri dengan tujuan kita jadi pengusaha melayani Tuhan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba saya mendapatkan visi untuk memperdulikan kaum marginal. Apa yang terjadi? Istri saya kaget awalnya, nggak bisa ngikutin. Kok pelayanan yang biasa di gereja jadi ke kolong jembatan, ke tempat-tempat kumuh. Karena dari awalnya settingannya berbeda, saudara. Tiba-tiba di tengah jalan, saya pun nggak pernah membayangkan. Kok saya bisa ya masuk ke pelosok-pelosok desa yang dulu saya nggak suka. Tapi kalau Tuhan bawa, kita mulai bukan hanya mengejar Tuhan, kita mulai cari kehendak Tuhan. Ternyata hidup kita juga bisa jadi berkat. Saudara mungkin sekarang hanya jemaat. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Saudara bisa dipakai Tuhan lebih. Pak Sony mungkin bisa menjadi pembicara internasional. Diundang dalam pengajaran-pengajarannya yang luar biasa.
Bukan hanya full gospel wilayah Pontianak, tetapi seantero Indonesia dan dunia. Harus begitu saudara, amin saudara. Education, di bidang pendidikan. Ada yang jadi berkat, menjadi guru, ya. Tapi jadi berkat. Saya sendiri saudara, saya buka sekolah, saya sendiri bingung. Latar belakang saya nggak ngerti pendidikan, bikin kurikulum aja nggak bisa. Tapi kok saya punya sekolah-sekolah sekarang. Itu cara Tuhan, saudara. F, family, dalam keluarga. Mungkin ada di antara saudara yang dipakai untuk memulihkan hubungan keluarga demi keluarga. Rumah tangga demi rumah tangga. Saudara dipakai dalam konselor, sebagai konselor, ya, konselingin rumah tangga. Kok kalau saya yang konselingkan, rumah tangga itu jadi rukun ya? Itu pelayanan saudara. Atau juga di pemerintahan, G, government, ya. Saudara yang duduk di kursi pemerintahan, Pak Guntur juga di pemerintahan, jadi berkat buat orang-orang di pemerintahan. Jadi dimanapun kita berada, kita harusnya menjadi berkat, saudara. Kita harus menjadi berkat di mana Tuhan itu berada, Tuhan itu menempatkan kita. Nah, saudara, kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan ini dari apa? Dari perenungan firman Tuhan. Atau dari visi gembala dan nubuatan. Jadi ingat, level saudara bukan di level 1 dan 2. Tapi level saudara adalah God chaser menjadi history maker. Saudara banyak duduk diam dua kaki Tuhan, tanya Tuhan mau pakai saudara di mana. Sebab Mazmur 25 ayat 14 mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kalau saudara saat teduh aktif, saudara banyak bertanya, Tuhan akan memberikan perjanjian kepada saudara. Saudara harus banyak tanya sama Tuhan. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Saudara, waktu saudara membaca Alkitab, tahukah saudara, banyak hal-hal yang tersembunyi di balik ayat-ayat yang saudara kadang-kala nggak ngerti. Ada kalanya saudara baca ayat ini, apa ini maksudnya? Saya nggak paham. Itu ada hal-hal tersembunyi. Tetapi juga ada orang-orang yang dibukakan dari ayat-ayat yang dibaca. Nah saudara, kalau hal-hal yang tersembunyi itu sudah belum dibukakan oleh Tuhan, itu artinya milik Tuhan. Tetapi waktu saudara terbuka, dibukakan Tuhan, itu mulai menjadi milik saudara. Kita baca lagi. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan Allah itu merahasiakan segala sesuatu. Manusia nggak ada yang tahu. Saudara nggak akan tahu rahasia Tuhan itu berasal dari siapa, dari mana. Nggak ada yang tahu. Ya, Tuhan itu di surga. Surga itu lokasinya di mana bumi. Nggak ada yang tahu. Banyak hal rahasia. Tetapi juga kemuliaan raja. Saudara adalah raja. Kita imamat yang rajani. Ialah apa saudara? Menyelidiki sesuatu. Firman itu saudara baca, itu ada banyak rahasia-rahasia yang masih tertutup. Tetapi waktu saudara rajin membacanya, intim mengejar Tuhan terus, nanti ada rahasia-rahasia Allah yang dibukakan kepada saudara. Saudara, kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu kepada saudara, rahasia itu masih menjadi milik Tuhan. Tapi kalau saudara sudah menemukan apa yang menjadi rahasia Tuhan waktu sudah baca firman, artinya
Tuhan sudah bukakan rahasia itu kepada saudara, dan firman yang sudah terlanjur dari mulut Tuhan otomatis menjadi milik saudara. Paham saudara? Ada hal-hal waktu sudah baca, ini gak ngerti maksudnya apa. Tapi waktu saudara mulai dibukakan ayat itu menjadi rema dalam hidup saudara, maka itu jadi milik saudara yang sudah keluar dari firman Tuhan. Saudara, keberhasilan saudara bukan karena kuliah saudara. Kalau seperti itu, maka hamba Tuhan yang di kota jauh lebih berhasil daripada hamba Tuhan yang di desa. Keberhasilan saudara tergantung dari seberapa besar kerinduan saudara mencari rahasia Tuhan yang tertutup. Dan memang Tuhan senang menutup semua rahasia sampai terjadi breakthrough dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tanya Tuhan dengan baik, maka saudara akan dibukakan Tuhan. Dan Tuhan, begitu Tuhan membukakan, itu menjadi milik saudara. Mungkin saudara bingung kali khotbah pagi ini apa? Ada yang belum nangkep. Nanti saya jelaskan lagi. Oleh karena itu tugas saudara adalah mengejar Tuhan. Menjadi pemburu Tuhan. Sehingga ia berkenan membuka kehendaknya. Kalau ia tidak berkenan membuka kehendaknya, tentu tidak akan bisa terbuka. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berseru di sini sampai Tuhan berkenan ditemui, dan bukan cuma saudara temui, tapi saudara mendekat sampai mendapatkan rahasia yang diinginkan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi setiap baca Alkitab itu, saudara, ada rahasia-rahasia tersembunyi yang waktu dibukakan, rahasia itu menjadi milik saudara. Saudara harus pegang Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Ini firman lumayan dalam saudara. Saudara perlu perenungan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Kalau hujan turun gak akan balik lagi naik ke atas. Kalau salju turun gak akan lagi kembali ke asalnya. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi begini saudara, kalau ada firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu tidak akan kembali lagi ke mulut Tuhan. Tetapi firman itu sudah dibukakan untuk saudara. Dan firman itu punya kuasa untuk mengerjakan sesuatu apa yang difirmankannya. Jadi kalau saudara dapat firman, tiba-tiba saudara dibukakan firman itu. Saudara jadi ngerti. Firman itu gak akan kembali lagi jadi rahasia Tuhan. Firman itu sudah menjadi milik saudara. Dan firman itu akan mengerjakan dalam diri saudara. Akan terwujud. Saya ambil contoh. Waktu itu saya dapat Yesaya 61 ayat 5 sampai 6. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa. Coba kita. Ini ayat waktu saya baca tiba-tiba kuat jadi rema. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Saudara kalau baca ayat ini kira-kira bingung gak saudara? Saya waktu baca juga bingung, apa maksudnya? Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ini ayat akan menjadi logos kalau saudara baca rahasianya belum terbuka. Oh, itu dalam konteks pada waktu ayat itu dikeluarkan.
oleh Nabi Yesaya. Tapi waktu kita baca, tiba-tiba firman yang tadinya rahasia itu dibukakan, itu menjadi milik kita. Kembali ke ayat 5. Tahu nggak saudara, dari ayat inilah saya dibukakan. Ya, ini saya ambil contoh dari kesaksian supaya sudah ada gambaran. Apa yang saya kerjakan? Tiba-tiba Tuhan suruh saya membuka yayasan. Makanya itu ada tukang kebun anggurmu. Makanya saya namakan Yayasan Kebun Anggur. Kenapa? Saya waktu itu sudah pelayanan dalam gereja. Saya sebagai wakil gembala di salah satu gereja di Jakarta Barat di bawah pembinaan Pak Niko. Jemaat pada waktu itu ada 3.000-an. Saya pimpin pelayanan misi juga, kelompok-kelompok sel juga. Tiba-tiba Tuhan suruh saya keluar. Saya sudah nyaman di dalam gereja, dihargai orang, dipuji orang, nyaman. Tiba-tiba Tuhan bawa saya untuk keluar. Pelayanan yang out of the box di luar dari gereja. Kemana? Ke kolong jembatan, ke pinggir rel, ke tempat pembuangan sampah. Di gereja nyaman, ada AC, bersih. Tiba-tiba suka ke tempat-tempat sana, saudara. Tapi Tuhan bawa saya ke sana. Saya harus turut, makanya istri saya kaget, bereaksi. Sudah enak-enak pelayanan dalam gereja, kok keluar? Lalu masuk pelayanan seperti ini. Sebab ini saya tangkap visi dari Tuhan. Sebagai orang-orang luar, apa yang terjadi saudara? Dulu saya ngajak teman-teman dari gereja lama, yuk gabung yuk kita bikin yayasan. Ternyata Tuhan gak berkenan. Itu milik gembalamu, jangan kau ambil. Tidak ada etika dalam pelayanan kalau kau ambil orang-orang dari gereja lama. Oke, ternyata Tuhan pertemukan dengan teman-teman dari berbagai gereja. Para sponsor, donatur dari gereja-gereja lain. Lalu, ini saya persingkat aja karena waktu khotbah. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tahu nggak saudara? Sejak saya masuk dalam pelayanan seperti ini, setiap bulan saya bertemu dengan orang-orang asing. Dari seluruh dunia. Australia, Amerika, Rusia. Pokoknya hampir semua. Kemana saudara? Ke tempat-tempat kumuh, tempat-tempat pelayanan saya. Mengajar bahasa Inggris. Bayangkan. Orang-orang miskin yang ngajar native speaker loh. Setiap minggu, setiap bulan. Kita belajar sama native speaker berapa duit saudara? Mahal. Ini orang-orang miskin kolong jembatan. Bule-bule ngajar di papan tulis pakai bahasa Inggris. Bukankah keren saudara? Itu maunya Tuhan. Singkat cerita Tuhan bawa terus ayat yang ke-6. Panjang kalau cerita tentang visi. Tapi ini saya ambil kesaksian saya supaya saudara bisa nangkep. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Saya nggak ngerti Tuhan maksudnya apa imam Tuhan. Rupanya 3 tahun yang lalu saya diajak bergabung oleh Pastor Thomas di dalam IFLC. Saya bergabung. Sekarang saya menjadi imam Tuhan. Pelayan Allah di tempat ini. Tapi saya sedang menanti-nantikan ayat berikutnya. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Saya nggak tahu kapan ini terjadi. Tapi saya sudah merasakan waktunya sudah semakin dekat. Hari-hari ini saya suruh membuat lahan. Untuk ditanam buah-buahan, sayur-sayuran, untuk ditanam peternakan, ada ayam. Saya nggak tahu maksud Tuhan. Tapi tadinya rencana yang tidak mungkin terwujud, hari-hari ini mulai kelihatan akan terwujud saudara. Tapi memang perlu perjuangan, mesti banyak berdoa juga. Sesuatu yang besar akan diraih itu nggak dengan mudah, tapi dengan perjuangan. Sudah di depan mata saudara. Saya melihat, kalau saya ceritakan terlalu detail. Tapi nanti kalau sudah goal saudara. Tapi saya percaya ini juga persiapan. Kita nggak tahu, kita persiapan di akhir zaman.
Di mana nanti orang tidak boleh berjual beli lagi. Kalau nggak ada tanda, kalau nggak diberikan tanda di dalam tubuh kita nggak boleh berjualan. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Tapi ini cara Tuhan. Saudara dan saya sudah pada fase God chaser. Mengejar Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Tanya Tuhan. Ada hal-hal yang selama ini masih tersembunyi. Minta Tuhan bukakan. Minta supaya Tuhan, Engkau mau apa dalam diri saya? Saya mau pelayanan yang out of the box. Saya mau jadi berkat di luar. Saudara, kalau saya cerita ini di level yang pertama, dari from sinner to believer, bingung. Tapi saya yakin saudara sudah di level God chaser, menjadi history maker. Itu sebabnya saudara, kita pelayanan jangan begini-begini terus. Kita harus bikin satu breakthrough dalam diri kita. Apa maumu Tuhan dalam hidupku? Saya yakin saudara, saya bisa dipakai dalam hal yang berbeda dengan Pastor Thomas, dengan Mami Deborah. Saudara pun juga akan dipakai Tuhan dalam hal yang berbeda. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Michael Panjaitan, Dave Gerald, itu panggilannya di art and entertainment. Pastor Thomas di church, di gereja, dia jadi berkat. Dia buka gereja banyak. Saya di education, di development of the poor. Jadi masing-masing saudara punya gunung masing-masing. Karena itu doa setiap hari. Bukan hanya saat teduh, sekedar saat teduh. Bukan hanya penyembahan, sekedar menikmati hadirat Tuhan. Tapi hidupmu adalah penyembahan. Setiap hari saudara sedang berjalan sesuai dengan destininya Tuhan. Itu sebabnya nanti waktu Tuhan datang dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati Tuannya sedang bekerja ketika Tuannya itu datang. Saudara sedang menjalani, memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Biar musik memainkan pujian ini, mari kita berdoa. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami perkara-perkara kecil. Kami percaya bahwa Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan hari-hari ini. Karenanya kami percaya bahwa Tuhan juga sudah menyiapkan perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berikan terobosan dalam hidup kami.
dalam kelompok sel kami, dalam pelayanan kami. Lebih lagi Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang dahsyat dan perkasa. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa saja, tapi kami mau yang extraordinary man. Kami menjadi orang-orang yang luar biasa, history maker yang dikenang oleh Tuhan, tercatat dalam buku kehidupan. Pakai hidup kami Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, Engkau membukakan lebih lagi ya Tuhan, pewahyuan-pewahyuan-Mu kepada mereka. Lebih lagi Tuhan, hal-hal yang tersembunyi, yang selama ini menjadi milik Tuhan, dibukakan. Dan waktu firman itu keluar, firman itu akan mengerjakan apa yang sudah dikeluarkan menjadi milik saudara. Saudara pegang itu menjadi berkat dalam hidup saudara. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap firman yang ditabur tidak akan pernah keluar. Bukakan hal-hal yang rahasia sehingga itu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami semua menjadi orang-orang yang dahsyat di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Joko untuk kebenaran firman yang luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan kembali membawa persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor Joko. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan segala sesuatunya menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahkan Kau juga berkati hamba-Mu ini, kemanapun beliau melangkah, Kau yang membuat berhasil menyertai setiap pelayan yang dilakukan. Bahkan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya diberkati juga Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami akan kembali membawa persembahan kami. Biarlah segala sesuatunya Tuhan yang kami bawa, kami kembalikan kepadamu, berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Dengan bersukacita kami membawa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sambil kita membawa persembahan, kita sama-sama menyaksikan warta sepekan ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah raya GBI IFLC Pontianak. Mari ajak keluarga, saudara, dan teman-teman bersama merasakan lawatan Tuhan. Oh, I'm not the only one. Thankful for the things He's done. If you've been living in the blessings that He's given, and if He's been faithful to you, can I... Menara Doa IFLC Lokal Pontianak diadakan setiap hari Rabu sampai hari Sabtu pukul 14.00 sampai pukul 16.00. Menara Doa IFLC Nusantara diadakan setiap hari Selasa pukul 18.00. hold it back? Somebody praise God for that. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu bertumbuh, belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk mengikuti Family Cell yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00. For the very air we breathe, for having everything we need. Hai anak muda yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama join bersama kami Youth IFLC Pontianak yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00. Mari ajak teman-teman dan saudaranya beribadah, bergabung bersama kami. All the goodness that is shown in your life, if you gotta
adik-adik, kami mengundang adik-adik semua untuk mengikuti Sunday Kids GBI IFLC Pontianak yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11.00. See you! For every prayer he's answered, every night he gave you peace, every time he's waited for you patiently, for how he never changes, for how his love just won't let go, for how he's given every good thing that you know. Ooh, somebody praise God for that. Oh. Can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy, praise him for all the goodness that he's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Somebody praise God. Diberkati pada pagi hari ini, amin. Baik, pada saat ini saya akan membacakan untuk warta tambahan. Untuk morning blessing terkhusus untuk besok hari Senin akan diadakan secara onsite, diadakan di gereja pusat kita di Adi Sucipto yang akan dilayani oleh Pastor Joko. Dan untuk morning blessing itu sendiri diadakan setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu boleh mengakses melalui via YouTube dan juga Zoom. Kemudian untuk Toms Ngopi bareng Daud Tony diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat, diadakan jam 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian untuk Worship Miracle Night diadakan di bulan Juli pada tanggal 11 Juli yang akan dilayani oleh Pendeta Timothy dan Gembala Sidang kita Pastor Thomas Chandra yang diadakan pukul 6 sore. Untuk hari yang sama diadakan seminar profetik yang akan dilayani oleh Pendeta Timothy yang terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama diadakan pukul 9 hingga pukul 12 siang secara umum, dan yang sesi kedua diadakan dari pukul 1 hingga pukul 3 sore khusus untuk tim Praise and Worship. Ditunggu kehadirannya ya Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk renovasi dan pembangunan gereja kita, boleh kepada rekening yang terlampir atas nama GBI Fathers Love. Sekian warta sepekan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kembali sekali lagi kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.